di Boyolali memang Boyolalinya kebetulan memang mungkin persen Mbak Petru seperti itu segala macam. Keberuntungan daerah Boyolali memang ada namanya dinding Merapi Purba yang sangat kuat. Letusan kemarin 2010 yang sebesar itu pun tidak bisa meruntuhkan dan mengusik dinding Merapi Purba. Nah, yang lain-lain kan bisa jebol seperti Geger Buaya dulu dan sebagainya, akhirnya lari dalam selatan Tenggara. Untuk arah Boyolali memang agak sulit ya. Paling-paling daerah sana kan susah ditemukan batu, paling juga abu kan. Abu. Ya memang begitu adanya Merapi gitu. Ya harus disampaikan secara jujur. Sampaikan aja secara jujur. Alam itu jujur, harus kita bantu juga secara jujur. Kalau nggak perlu ditakut-takutin nanti seperti Sleman dan sebagainya. Terus sampai malah nggak jujur, malah masyarakat menjadi tidak percaya kan gitu. Ya anggaplah itu Mbak Petru. Tapi saya melihat dinding Merapi Purba yang sangat kuat melindungi jebolnya Merapi ke arah Boyolali gitu. Akhirnya di sana ada hanya abu dan paling ya pasir dan sebagainya. Ya memang keadaannya seperti itu. Ya Cangkring kan berbeda, ya kan? Cangkring kan sangat berbeda dan dia tidak sekuat, tidak punya penghalang seperti dinding Merapi Purba. Harus dinyatakan secara jujur supaya orang juga tidak berlebihan cemas, orang juga tidak berlebihan pede. Kalau ya Anda ancamannya ini, Anda daerah sini nggak bisa nggak, ancamannya berbeda, gitu loh. Sampaikan aja. Gini, yang pernah terjadi ke arah timur, tenggara, selatan, barat, tapi yang belum pernah sampai sekarang adalah ke arah Boyolali. Untuk waktu dekat mungkin letusan yang kurang dari dahsyatnya dari 2010 sangat tidak kecil kemungkinan bisa terjadi. 2010 aja nggak bisa bongkar, apalagi letusan-letusan yang di bawah intensnya 2010 gitu loh. Yaitu kodratnya seperti itu, mau diapakan? Orang Sleman boleh ngiri, tetapi Merapi maunya begitu, mau gimana? Kan gitu. Boleh aja ngiri. Sama Tangguhan Perahu yang batu segala macam gede-gede ke arah Subang. Oh Bandung yang dekat ya apa-apa. Ya memang seperti itu, mau gimana? Ya, maunya Tangguhan Perahu seperti itu. Ya, sangat agak sulit mencari batu gua gede gajah di daerah, mungkin daerah Boyolali kan ya. Tetapi daerah Magelang, daerah banyak karena memang arah situ. Ya kan, terus gimana? Mak kepengin perubahan aja arah ke arah Boyolali. Saya kira Anda bayangkan 2010 segitu dahsyat aja nggak kuat jempol Merapi, dinding Merapi Purba itu. Apalagi yang kicik-kicik di bawah itu. Ini tenang aja, tapi tetap waspada. Ya bisa hujan abu lebat, ya bisa hujan pasir, tetapi untuk awan panas saya kira seperti arah Sleman kecil kemungkinan bahkan dapat dihasilkan. Waspada boleh, kepanikan jangan. Oke, jadi sementara memang Merapi itu dulu selalu ke arah barat, selalu ke arah barat. Orang begitu letusan Merapi, banyak tentara-tentara yang dulu itu sekolah di Akademi Militer di Magelang selalu nonton. Baru sekitar tahun 2006 jebol lagi Geger Buaya, terbukalah ke arah selatan Tenggara kan. Nantinya pasti akan pernah, kalau pernah mengarah ke sana Merapi, pasti akan mengarah ke sana. Tetapi dengan syarat jebol dulu di arah barat. Nah daripada Merapi kan cerdas, ngapain gue jebol-jebol ke dinding arah barat, mau ke arah selatan Tenggara juga masih ada. Ya. Ngapain susah-susah gitu cari jalan baru? Kecuali pembentukan kubah lava lagi itu terhalang ke selatan Tenggara. Nah dia akan cari entah kemana, ke timur. Timur pernah, pasti bisa akan terjadi lagi kelak kemudian hari.
Tetapi realistis saja, normal, waspada, siaga, awas itu kan hak gunung api menyandang gelar itu berdasarkan aktivitas dan tingkat ancamannya, ya kan? Yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya, ya kan? Dan itu disampaikan oleh ahlinya yang mengetahui tingkat aktivitas gunung api tersebut, bukan untuk meramalkan kapan dan berapa besarnya letusan gunung api. Jadi waspada, siaga, awas dan sebagainya itu sekali lagi berdasarkan tingkat aktivitas dan ancamannya. Apakah betul atau salah, itu gunung api itu akan membuktikan sendiri. Kalau nyatanya radius banyak 3 km, ternyata tidak sebesar itu, yang salah gunungnya atau statusnya. Hak diberikan kepada gunung api, oh status kamu seperti ini, setelah saya pelajari maunya kamu apa? Oh waspada ya, kasih waspada. Ancaman kamu sampai mana? Ancaman kamu sampai segini, ya saya kasih waspada, radius bahayanya seperti ini. Benar atau salah? Yang membuktikan gunungnya. Radius 3 km, ternyata 3 km tidak ada apa-apanya. Yang salah gunungnya atau waspadanya. Jujur aja, kok nggak mau dibuat waspada, siaga, awas? Kalau awas sudah mentok, ya radius bahayanya ya yang diperluas. Tidak awas 1, awas 2, awas 3. Kalau waspada sudah meningkat lagi, ya tingkatkan itu. Tetapi kalau jujur saja, ke arah barat itu tawaran Merapi tidak begitu tinggi, karena dia lebih cerdas menggunakan jalan yang sudah ada ke arah selatan tenggara. Apakah nanti ke barat akan terjadi? Pasti, karena pernah dulu kok. Pasti akan terjadi, tak kapan. Nah, oleh karena itu, ya sekali lagi sampaikan aja secara jujur kepada masyarakat. Ini loh keadaannya. Sampai ini belum jebol, maka ya seperti itu. Sekarang kalau radius 3 km begitu meletus, tidak terjadi apa-apa, masyarakat ada di sana, yang salah masyarakatnya, gunungnya, atau waspadanya. Loh kalau saya ke sana ternyata nggak apa-apa, terus dikejar-kejar orang itu nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, nyatanya meletus saya nggak apa-apa gitu loh. Please, jujur aja. Yang salah masyarakatnya di daerah sana, yang ternyata begitu meletus sudah tidak terjadi apa-apa. Sampai kejadian gunungnya atau statusnya. Mari kita bicara secara jujur. Kalau nggak jujur nanti masyarakat juga kan kita sampai-sampean. Bicara ke masyarakat, radiusnya segini loh bahayanya. Ini dari otoritas yang menangani gunung api. Tapi kenyataannya seperti apa? Yang sampai orang ke sana dikejar-kejar, orang hidupnya di sana, padahal di sana tidak terjadi apa-apa. Please, lihat, seperti sekarang misalnya. Oh tidak boleh karang segini, radius segini di Agung misalnya. Makanya orang ke sana itu nggak apa-apa, terus kemudian dikejar-kejar. Please, yang salah orang yang ke sana, itu tidak terjadi apa-apa, gunungnya atau status waspadanya atau statusnya. Kita harus ngomong itu. Loh ini masalah perut orang. Kalau masalah gunung api, ilmu gunung api selesai sama ahlinya. Tetapi gunung api di Indonesia tidak cukup dengan masalah keilmuannya, tetapi masalah sosioekonomi masyarakat. Puterin 5 km, tidak terjadi apa-apa. Masyarakat ninjal ini ke sana kemari, bentrok dengan yang awas, sampai nggak boleh ke sana. Nyatanya tidak terjadi apa-apa, dan masyarakat dilarang. Coba bayangkan, apa yang terjadi? Ada nggak diberi? Ini kenyataan kan? Yeah. Ngomong kalau yang punya otoritas, ngomong sama gunungnya gitu ya.
Lu sampai bisa disalahkan orang, saya nggak apa-apa lu mas. Lu sampai nggak boleh saya ke sana. Lu nyata nih bledos ini aku nggak apa-apa gitu. Sing salah aku gunungnya apa sing kayak ibu saya. Untuk sekarang itu mungkin radius bahayanya nah begitu gitu ya, arah ke arah bukaan itu akan lebih melebar, arah sini nggak begitu bahaya lah dan sebagainya. Itu harus ada negosiasi seperti itu. Kalau dalam kondisi yang darurat betul-betul udah pakai lingkaran saja, ya kan, harus milih. Karena ilmu kegunung apian untuk menangani mitigasi gunung api di Indonesia berbeda. Kalau di Jepang, penduduk di daerah bahayanya juga jarang. Kalau di Indonesia kan hidupnya di situ. Jadi itu perlu menjadi pemikiran, ya kan, agar supaya aktivitasnya boleh, ahlinya bisa memikir, tapi masyarakatnya masih bisa bergerak gitu. Tidak disalahkan relawannya kan gitu.